Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil mustafa wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wat tuqa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Amma ba'd. Kembali kita di pagi 16 Ramadan hari ini, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita bisa melihat kembali, menatap dunia yang fana ini, sembari kita menunggu suatu hari kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan sahabatnya sekalian, pada para ulama mutaqaddimin, mutaakhirin dan yang mutabar. Hamba Allah, guru-guru kami, hadirin sedang jamaah subuh. Insyaallah Bapak Ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang mulia, kita pada dasarnya bukan untuk bermain-main, bukan untuk mencari makan, bukan untuk mencari menjadi seorang leader, pemimpin, seorang pejabat, tidak. Tetapi kembali kepada firman Allah, kita diciptakan oleh Allah, tujuan utama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk mengabdi, beribadah kepadanya. Itu tujuan utama kita diciptakan. Tetapi karena di dalam kita beribadah, kita butuh faktor pendukung lainnya. Haji butuh biaya, mengeluarkan zakat mal atau fitrah juga itu kepada butuh biaya. Salat sendiri butuh kepada biaya. Paling kurang biaya untuk menutup aurat kita. Berpuasa butuh biaya. Paling kurang biaya makan sahur dan biaya buka puasa. Untuk hari ini banyak masjid gratis buka puasanya, termasuk masjid kita ini. Tapi setelah itu, maka faktor pendukung itu bukan tujuan utama. Ini yang perlu diingat. Faktor pendukung itu bukan tujuan utama dalam kehidupan ini. Tujuan utama beribadah, mengabdi kepada Allah. Maka faktor pendukung itu kita cari, kita usahakan siang dan malam untuk bisa kita beribadah kepada Allah, bukan sebaliknya. Kita hari ini menjadikan faktor pendukung itu menjadi tujuan utama, terbalik. Mencari rezeki itu sudah menjadi tujuan utama. Waktu sholat tiba, kita lalai. Sehingga salat
kita lewati dan ibadah-ibadah yang lain pun kita tinggalkan. Ini realitas yang kita lihat sebahagian daripada kehidupan manusia. Kemudian yang kedua, agar dalam mencari pendukung itu pun bernilai ibadah, maka berangkat dari spirit yang benar. Ketika kita keluar dari rumah ke tempat usaha kita, niat kita mencari rezeki ini untuk memenuhi kewajiban-kewajiban Allah yang lain. Kewajiban beribadah, kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberi perlindungan kepada anak dan keluarga, dan yang lainnya. Maka kalau itu niat kita, semua gerak-gerik kita itu bernilai ibadah. Jika kita satukan ibadah mahdah, ibadah ghairu mahdah, kita jadikan satu, include di dalam ayat tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jamaah yang mulia, namun dalam kehidupan sehari-hari kita sering kewajiban ini kita lewati. Kita sering dalam mencari nafkah itu terkadang juga melanggar aturan, melanggar ketentuan-ketentuan yang telah Allah garis bawahi di dalam Al-Quran, di dalam petunjuk-petunjuk Nabi. Maka membuat kehidupan kita itu bercampur antara yang hak dengan yang batil, antara yang dibenarkan dengan yang tidak dibenarkan, sehingga menjadi kita itu manusia-manusia yang bernoda dan manusia-manusia yang berdosa. Andai kata kehidupan kita berakhir dalam kondisi seperti itu, maka kita kembali kepada Allah. Kalau bukan dosanya di depan, mungkin kebajikannya di depan. Sementara Allah tadi memerintahkan di ayat awal tadi untuk beribadah, maka Allah ciptakan kita lahir dalam keadaan bersih, dalam keadaan fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kita diciptakan oleh Allah itu bersih. Fitrah itu bukan bersih sebenarnya. Bahasa kita bersih. Fitrah itu juga bukan suci. Fitrah itu kalau menurut para ahli, fitrah itu adalah lahir dalam keadaan beriman. Hati kita itu memiliki potensi ketauhidan. Bayi lahir dalam keadaan fitrah, artinya bayi itu lahir bersih, dia beriman kepada Allah. Itu artinya. Makanya kalau ada bayi-bayi yang lahir lalu meninggal, dia tidak dilihat lahir dalam perut siapa, tidak dilihat dalam rahim siapa. Kalau dia lahir bayi, maka dia dihitung fitrah, maka dia tidak dihisab di hari kiamat. Dan dia itu termasuk muslim, walau lahir dalam perut ibunya orang non-Islam. Nah, karena kita dari lahir fitrah, Allah menerima kita di akhir hayat kita juga seperti semula. Tanyo tacok motogop laga gleh bersih. 2-3 hari. Waktu kita kembalikan, masuk dosmir dulu. Minyak penuh. Jangan pinjam mobil orang. Waktu kita kembalikan, motor melehap, tangki kosong. Tinggal hotel telah kelam, hana. Kira-kira begitu ilustrasinya. Allah menghidupkan kita di atas permukaan bumi ini bersih.
tidak ternoda, maka Allah akan menerima kita kembali kepada Allah pula dalam keadaan bersih, suci, dengan membawa bekal potensi keimanan tadi. Jamaah yang mulia, tapi Allah Maha tahu bahwa kita ini manusia dalam kehidupan ini dihadapi oleh berbagai tantangan, oleh berbagai cobaan, oleh berbagai kegiatan-kegiatan yang menghalangi kita untuk berbuat baik sehingga kita berdosa. Tapi Allah masih sayang kepada kita. Bukan masih, sangat sayang. Karena Allah tidak ingin kita kembali dalam keadaan kotor, maka Allah buka pintu-pintu maaf. Salah satu pintu maaf yang Allah bukakan adalah pintu maaf via Ramadan. Ramadan ini adalah sebuah media, channel, bagaimana orang-orang yang hidup selama ini ternoda, sengaja ataupun tidak, besar ataupun kecil, inilah kesempatan kita minta maaf, memohon ampunan kepada Allah. Dan Allah sudah membukakan itu. Dan kita tidak boleh berputus asa. Sebesar apapun dosa yang kita lakukan, nggak boleh berputus asa. Tadi di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 49 yang kami bacakan tadi, Allah tegas menjelaskan bahwa Allah itu Maha Pengampun. Nabi ibadi aini yang gekele Allah ba Nabi Muhammad. Pegah hai Muhammad, sampaikan hai Muhammad, Nabi fi ibadi pegah fiat. Ba hambalun bahwa anal ghafurur rahim. Saya ini Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi informasi ini sudah dibocorkan oleh Allah dari awal. Karena Allah tahu kita itu pendosa. Karena Allah tahu kita ini manusia yang bukan nabi, maksum. Maka Allah buka peluang. Maka tausiah pagi ini kita hanya berbicara seputaran dahsyatnya kasih sayang dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang mulia, di dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim diceritakan oleh Rasulullah, pada suatu ketika pulang orang dari peperangan, di dalam kelompok tersebut ada satu kelompok tawanan perang. Lalu terlihatlah seorang wanita gelisah, resah, sedang mencari anak bayinya yang tidak tahu di mana. Dia cari, lalu dapat sama temannya yang lain. Begitu dia dapatkan bayinya, langsung dipeluknya, diciumnya, lalu dia memberi ASI kepada anaknya. Cerita itu oleh Rasulullah disampaikan kepada Umar dan juga sahabat yang lain. Lalu Rasul mengatakan kepada Umar dan sahabat-sahabatnya, Umar, sahabat-sahabatku, kau lihat ibu itu? Iya. Betapa gelisahnya dia karena kehilangan anaknya. Begitu cintanya dia kepada anaknya. Kira-kira menurutmu ibu itu tega enggak membakar anaknya itu ke dalam api? Jawab sahabat, enggak mungkin ya Rasul. Kelihatannya dia begitu sayang kepada anaknya itu.
Lalu Nabi melanjutkan, ketahuilah wahai sahabatku, kasih sayang Allah melebihi ibu itu kepada kita. Kasih sayang Allah kepada kita melebihi seorang ibu mengasihi bayinya. Coba dibayangkan, bagaimana seorang ibu kasih kepada anak bayinya. Nggak bisa kita bayangkan. Kalau bapak memang nggak bisa membayangkan. Pertama, tidak mengandung. Yang kedua, tidak menyusui. Pak ya? Tanya anak dan oh sayang tu. Tapi hana dan oh bayang. 6 kurang bulan hana sajan tanya. 2 tahun kan susu deh bejo. Tapi seorang ibu, kalau seorang ibu di belakang pasti bisa membayangkan. Yang ingin kita sampaikan bahwa sayangnya Allah melebihi daripada seorang ibu menyayangi anaknya. Begitu kata Rasul kepada sahabat. Artinya, kalau seorang ibu tidak ingin anaknya celaka, kalau seorang ibu tidak ingin anaknya itu dibakar hidup-hidup, disiksa, Allah lebih tidak tega. Saya ulangi, Allah lebih tidak tega menyiksa hambanya. Coba dicamkan ini. Kalau seorang ibu tidak tega melihat anaknya disiksa atau menyiksanya, Allah lebih tidak tega kalau kita ini disiksa oleh Allah. Karena Allah tidak tega menyiksa kita, maka Allah buka pintu-pintu maaf. Allah buka pintu-pintu ampunan supaya kita minta ampun. Sehingga Allah mengatakan dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Muhammad, sekalipun manusia yang ada di dunia ini, dia datang kepadaku membawa dosa seluas langit bumi. Diibaratkan luas langit bumi, selain langit bumi kita tidak tahu lagi mencontohkan apa. Itu kira-kira satu contoh yang mudah kita pahami. Seandainya manusia itu datang kepadaku membawa dosa seluas langit dan bumi, maka aku, kata Allah, menentang Allah. Getentang dia. Awak dah ke kajak baklong kami dosa. Dok nala dosa seluas langit dengan bumi. Lon akan kubalah. Lon akan longjak bak gata. Lon ba ampunan seluas langit dan bumi. Coba anda bayangkan. Karena engkau datang kepadaku, ketulusan hatimu ingin berjumpa denganku, ingin ketemu denganku dalam keadaan bersih, tidak mau kotor, ingin mengharap ampunanku. Langit bumi dosamu datang kepadaku untuk meminta maaf. Wahai hambaku, aku akan datang kepadamu dan aku bawa ampunanku seluas langit dan bumi pula. Coba bayangkan. Makanya di dalam Al-Quran surah Ali Imran 133 Allah jelaskan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu mengharap ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Mengharap ampunan dari Tuhanmu, segera. Wa jannatin arduhas samawati wal ardh. Dan bersegeralah pula kamu harap surga Allah itu seluas langit, seluas bumi. Uiddat lil muttaqin.
ampunan Allah itu, surga Allah itu disediakan lil muttaqin, bagi orang yang bertakwa. Orang yang berdosa datang kepada Allah dengan penyesalan dan ia bertaubat kepada Allah, itulah ciri orang yang bertakwa. Allah tidak bangga melihat orang-orang yang beribadah dengan kesombongannya. Allah tidak senang melihat kita melakukan kebajikan-kebajikan dengan riya, memperlihatkan. Allah lebih suka, lebih fokus melihat seorang pendosa. Diulangi, kalimat-kalimat penting diulangi. Allah lebih suka melihat orang-orang yang berdosa datang kepadanya dengan cucuran air mata mengharap ampunannya. Allah lebih suka itu. Jamaah yang mulia, begitu dahsyatnya kasih sayang Allah, begitu dahsyatnya ampunan Allah yang disediakan kepada kita. Artinya Allah itu sangat sayang kepada kita. Coba kita buktikan beberapa indikator bukti sayang kepada Allah yang tidak kita sadari. Pertama, Allah menutup aib kita. Aib itu adalah sesuatu yang apabila diketahui orang membuat kita malu. Ya aib kan? Amale tayo, kayak buka rahasia tayo. Kapan Allah pernah membuka aib kita? Coba kita lihat ke diri kita masing-masing. Dengan pengalaman dosa-dosa. Yang mengetahui kita adalah kita. Lihat diri kita, lihat keburukan kita. Coba lihat dari muda pun. Cuba pelam gop, nepengun gop, pajuh mi gop tan bayu pingan-pingan sempominan. Coba pertanyaannya, kapan Allah memutar balikkan video itu genep lemah pak masyarakat? Lagi KPK diumumkan temuan-temuan dum 1, 2, 3, 4, 5. Betul pak? Allah kapan? Menye Allah anak sayang ke ketanya. Gebuka aibnya. Ilau halunjuk ceramah binau. Dari situ. Kita berat dosa ada. Tapi gedok oleh Allah. Yang kejut Allah anak galak. Ku urang-urang yang suka membuka aib saudaranya. Dop long kun Tuhan. Nyan penejut long. Long lebih berhak aku buka. Karena nyan ciptaan long. Mata-mata long bi tapi dingin holaen. Jaro-jaro lon bi dirabah holaen. Babah-babah lon pegat di petamong pupu yang galak tapi long top bek maledi. Bupa saya katanya dia buka. Yang kejut Allah paling benci kepada orang-orang yang suka membuka aib orang. Hana galak Tuhan. Menyaga buka aib katanya. Yang maah juga maah. Tak identifikasi saboh-saboh juga. Maah. Mesulungnya sebagai siro PNS. Bang kebuka aib teleponnya. Tajak kerja apa si kurang. Wo po 12. Mesti menan. Gaji hanji kurang. Tanggai sah berkaitan bang la rekening. Menyetelat si uro. Tapau rom pepet. Nama lain. Maled. Kebuka aja. Kedisiplinan. 0. Gelup dalam. Tatekan kertah-kertah kosong. Kebuka aibnya tip uro oleh Tuhan. Yang mungkin maaf. Dia tak pegah badro kerau tu. Nama lain dengan Allah. Bang kebuka. Oh. Nyainan juga buka ke kantopoh. Apa namanya. Putra dan Abu Matang yang raya.
Oh, raining, anak mu po mulungan. Nyahina juduh rara dia mengam. Ban pah lampu merah 5 minit. Mbak polan tahnya si tak ngeju. Ungku ikon syah. Oh kapelau. Plak pluk sabah dua buka aib oleh Allah. Siapa yang mau bisa menahan? Allah buka aib. Ha ada belum. Nyandup Allah sayang ke kita yo. Padahal kita yo mu 10 ton hana dak ibadah. Padahal kita yo mu 10 ton tak menjina. Kalau memang si penjina, mu 10 ton dak pengudgap. Mu 10 ton dak deken belangko kosong. Tapi mesabah hang na gepegah le Allah. Mesabah hana gepaparkan le Allah. Getup airnya. Ini artinya Allah sayang kepada kita yo. Getup. Nekun bak malaikat. Katuleh laju. Tapi biar ke hukum ile kadang tinggal kai taubat. Nyanban Allah. Sehingga kepegalam hadis qudsi riwayat Bukhari Muslim. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Dan Allah membentangkan tangannya di pagi hari. Yang kalimat lagi kan, tangan. Tapi mufhum getanya ahlu sunnah, bagaimana? Karena Tuhan anak jarawa. Abu Manan sebut lagi kan? Laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. Tuhan itu tidak sama dengan segala sesuatu. Hanya sama. Mana tangan agak? Ke tangan bahasa Arab tangan ya tangan. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Allah membentangkan tangannya di malam hari. Artinya rahmat kasih sayang tip ura geleng. Malam Allah geleng rahmat kanyan. Kepa geleng? Kadang-kadang na orang yang berdosa di siang hari. Pai bak malam ura popoh 11 malam. Popoh 12 malam tira tu. Angin puting beliung. Kadang-kadang bak watinya teka sadar, ya Allah, lepas ampun dah salon. Ku takut malamnya angin 3 mati long angin. Kayak mana? Nyenduk nyamban Allah sayang dia. Hana sempat telaki ampun urau malam. Allah geleng jara alam malam. Atau bengah. Telaki ampun. Ya Allah. Beklam lon. Mulai mengrep. Long wa polimong bengah ya Allah. Gaduh bakar oke ya Allah. Nyaku kalan bengah balung tibit iraya kaje ya Allah. Nyapu kena kiamat dunia. Ya Allah ni pampun dosa taubat. Tidak sempat dia taubat malam, dia sempat taubat pagi. Tidak sempat hari Senin, dia mungkin sempat hari Selasa. Tidak sempat hari Selasa, mungkin Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tidak sempat minggu ini, kadang minggu ke taubat. Hana mungkin bulannya, kadang bulan uku taubat. Hana mungkin tonnya, kadang ton uku taubat. Nukul Nabi, kasih sayang Allah itu. Tangan Allah itu dibentangkan sampai matahari terbit sebelah barat. Pum. Ampunan Allah. Gasih sayang Allahnya. Geleng sampai. Pajan kepiuh. Mata urau. Jitibit sebelah barat. Alias kiamat dunia. Nyanduk sayang Allah. Begitu besarnya, dahsyatnya. Maka le tak dengar cerita-cerita. Kisah-kisah. Orang-orang yang berdosa diampuni oleh Allah. Siapa mau bilang? Karena ampunan itu hak Allah. Syurga itu hak Allah. Neraka itu hak Allah. Itu yang hana hak dia tuntut Allah. Ya Allah, long kahai aku ibadat. Toh syurga. Nah, ada. Punya orang-orang yang sufi ibadah sigekun. Yang perti Dewi Dabi'ah Ad-Dawiyah Abu Hasan Al-Bisri yang perti-pertinya, ya Allah, menyelong lo ibadahnya terserah lah mati long lo harap surga nesaklun lam neraka ya Allah. Tapi long ibadahnya kan ku harap surga ni Allah. Karena lo harap ridha ni. Menyamanan tamung surganya ridha Allah. Nah, kisah.
Awai mentah kah? Awak ni dengar. Kita tahu tu cerita. Kita tahu tu hidil dia apa kenyan. Tahu tu cerita. Bukti kasih sayangnya Allah. Ini cerita ini diceritakan oleh Rasul juga sendiri. Cerita ini kisah kaum Bani Israel. Sehingga orang sering mengatakan cerita-cerita Israiliyat. Tapi tidak semua cerita Israiliyat itu tidak ada manfaat. Ada cerita Israiliyat yang bisa diambil pembelajaran. Bahkan diceritakan kembali oleh Rasul. Ada seorang laki-laki. Mungkin sudah pernah dengar, tidak apa-apa kita ingatkan lagi. Seorang laki-laki itu telah membunuh 99 orang. Dosa membunuh besar sekali. Sehingga di dalam Islam berlaku hukum qisas. Nyawa dibalas dengan nyawa. Dimaafkan oleh si pemilik keluarga itu, bayar diat. Hana cid, dipemaah, ikhlas. Yang jelas nyawa dibayar dengan nyawa. Yang kejut menyena anak yang jipoh ya, nyohana merumpoh harta warisan. Karena kepercayaan Nabi, al-qatilu la yarithu minal maqtuli. Pembunuh tidak mendapat harta dari yang terbunuh. Nyambam berhukum. Putuh hubungan ju. Si kureng pluh, si kureng ro kajipoh kureng. Bak si uroyan, bak ke si kureng pluh, si kurengnya tadar je. Ya Allah. Hana urang yang sejahat lagi jahat lunyo ya Allah. Sang mati lunyo lam neraka ya Allah. Jadi dia merasa menyesal. Lalu dia mencari seorang ulama, tungku, ustaz. Kalau di zaman Bani Israel disebut dengan rahib. Berjumpalah dengan seorang rahib. Wahai rahib, Puna, saya ingin bertanya kepadamu, masih adakah ampunan buat diriku? Memangnya kamu salah apa? Saya telah membunuh 99 orang. Masihkah ada ampunan kepadaku? Dikejak kalian. Hana, si kurumploh, si kurang kakak paurung. Hana agun. Menyamanan, menyahana, lung pegenap sertuh dengan rawana. Ipoh long kalian, sertuh. Artinya dia berpikir begini. Kalau ampunan tidak ada lagi, untuk apa lagi saya lebih agak utamah polam? Tapi Allah sudah mengatakan, ampunan Allah itu luas, kecuali la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Yang baik syirik kepada Allah. Kecewa dia, berangkat lagi. Jalom, tertuh bah. Merumpuk ulam sirah ulama. Nyuna puluh dayang bakdrona. Saya sudah membunuh orang 100 orang. Saya rencana bertobat. Masih ada kemungkinan saya diampuni dosa? Ya berkenaan teman ya Allah kena pampun. Tapi yang lebih hebat nejak kota aje. Yang mesuluk semawe. Necijak ke dia upan labu. Hidih ramai urung malam. Bapak bisa bertanya. Tata cara dan sebagainya. Puah hati. Anak gepoh. Kenapa cara? Minyak sempat kenapa cara? Gepoh sertuh sah. Mudah berangkat tu. Berangkat. Di tengah jalan. Kira-kira luk sukun lewat pecut. Tanpa ini. Meninggal. Lelah. Meninggal dunia. Dua roh malaikat roh. Pertama malaikat Rahman. Yang kedua malaikat azab. Berangkat malaikat azab genicak. Hoilah kan malaikat Rahman. Itu bukan milikmu. Itu milikku. Bagaimana engkau bilang milikmu? Ini pembunuh sertoh rakai paurung. Tapi dia kan tadi datang kan bertobat. Teman. Nada depu tobat kang trimong nyuat lalong. Hanjut. Soal malaikat Rahman atalong. Kun Allah. Nekun le Allah ba malaikat yang lain. Malaikat tenti alam dunia. Jak petepat perkara dua roh malaikatnya. Ini hadis saya yang Bukhari Muslim. Urunya ada apa? Ribut-ribut. Bukan. Ini masalahnya. Ini jenazah si Polan ini. Ini pembunuh. Ini hak saya. Dia bilang hak dia. Muno mendengkan malaikatnya. Pendamai. Allah perintahkan kepada saya.
disuruh ukur jarak tempuh start si pemuda ini dari tempat dia berangkat ke tempat dia meninggal. Dari tempat dia meninggal upata labu. Oh nakah, soyo kah? Nya perintah Allah, ukur. Malaikat muko kah napa ya gaco ukuran le. Ban guko lebih punya bahasa lebih dijengkai. Ya malaikat ukur punya ukur lebih jauh gejak bak tempat kotanya, bak tempat genyan taubat yang geni merupa orang kena taubat. Lebih beok kenan. Nyan pertanda taubat jika diterima oleh Allah. Menyemenan genyan hanale mendosa malaikat Rahman cok jenazahnya jakme bak tempat wilayah gata. Jamaah yang berbahagia. Secara logika tak mungkin. Tapi ketika Allah kembali kepada firman Buno, pintu maaf itu luas sekali. Yang penting kita berangkat ikhlas, niat kita betul-betul tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah pasti akan memberi. Maka jamaah yang mulia, ini bulan Ramadan, ayo kita ini mungkin tidak seperti si pembunuh tadi. Katakanlah begitu. Mungkin ada dosa-dosa lain. Ayo kita perbaiki, ya kita mohon ampunan kepada Allah. Mudah-mudahan yang pertama ibadah kita diterima oleh Allah dan nanti kita keluar daripada Ramadan ini akan menjadi bayi-bayi yang berkumis lahir kembali. Urang-urang yang lahir lagi ibarat bayi, maka dilungkeun bayi-bayi berkumis, ibu-ibu yang sudah menguban lahir kembali seperti seorang bayi alias tidak berdosa. Insyaallah fastabiqul khairat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.